Hola amigo, ¿cómo estás? Ketemu lagi dengan saya, Ngura Valentino, dan kamu sedang menyaksikan video tentang keberadaan bahasa Spanyol di dunia. Ini hanya sekedar pengetahuan umum saja ya, supaya kamu tahu bahwa jika kamu menguasai bahasa Spanyol, kamu bisa mengunjungi banyak sekali negara-negara. Atau kalau dari segi bisnis, kamu juga bisa melirik pasar dari negara-negara tersebut, pasar dari negara-negara yang berbahasa Spanyol. Kita lanjut ya. Spanyol adalah salah satu negara di kawasan Eropa yang memiliki keindahan alam dan pantai. Jadi nggak heran kalau Spanyol itu mendapat banyak sekali devisa dari industri pariwisata. Sama misalnya di Indonesia ada Pulau Bali gitu ya. Bahkan dalam setahunnya jumlah turis yang datang itu melebihi jumlah penduduk Spanyol. Yang mana penduduknya tidak lebih dari 50 juta sampai saat ini. Orang Spanyol itu terkenal ramah untuk standar Eropa. Jadi mereka tuh cepat sekali bisa menjalin pertemanan dengan orang-orang asing, dengan turis, dengan siapa saja yang baru mereka kenal. Tak heran kalau banyak sekali turis mancanegara yang datang ke Spanyol untuk menikmati keindahan alam, pantai, terus ada bangunan-bangunan sejarah dengan konstruksi bangunan yang wow, ada tarian daerah, kemudian ada tradisi matador yang mendunia. Terus keindahan pulau-pulau kecil-kecil juga yang mengundang wisatawan mancanegara untuk banyak sekali menyewa tanah dan tinggal di situ. Sementara bahasa Spanyol sendiri adalah salah satu bahasa yang terbesar di dunia. Kalau kamu bisa bicara atau berkomunikasi dalam bahasa Spanyol, kamu bisa bepergian ke Spanyol, ke hampir seluruh wilayah Amerika Latin. Bahkan di Amerika sendiri, banyak sekali orang Amerika Latin yang bermigrasi ke sana. Mereka tinggal di sana, bekerja di sana, dan membentuk komunitas-komunitas di mana mereka tetap berbahasa Spanyol antar mereka. Oh ya, jangan lupa klik subscribe ya, supaya kamu gak ketinggalan update video terbaru dari Metode Spanyol 50 Hari. Berikut ini negara-negara yang menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa ibu atau bahasa nasional mereka. Lumayan banyak biar kamu tahu. Yang pertama tentunya negara Spanyol sendiri di wilayah Eropa. Kemudian di wilayah Afrika ada negara kecil yang bernama Guinea Ekuatorial. Mereka ini memiliki bahasa ibu atau bahasa nasional Spanyol. Sementara di Asia, di beberapa wilayah di daerah Filipina masih menggunakan bahasa Spanyol, di samping mereka menggunakan bahasa Tagalog dan bahasa Inggris. Kemudian kita menuju ke Amerika Latin ya, atau Amerika Selatan. Di sana hampir semua negara berbahasa nasional Spanyol, kecuali Brazil. Kalau di Brazil itu bahasa nasionalnya Portugis. Kita lihat ya. Mulai dari Argentina, Bolivia, Chile, Kolombia, Costa Rica, Kuba, Ekuador, El Salvador, Guatemala, Honduras. Ini semua berbahasa Spanyol. Ada lagi lanjutannya. Kemudian Meksiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Republika Dominika, Uruguay, dan Venezuela. Semoga saya sudah menyebutkan semuanya ya. Jadi kamu bisa lihat banyak sekali negara-negara di dunia, khususnya di Amerika Latin, yang menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa ibu atau bahasa nasional. Sejarah mencatat abad ke-8 Spanyol itu sempat dijajah oleh bangsa Arab. Dan sampai saat ini banyak sekali peninggalan bangsa Arab bisa kamu temukan, khususnya daerah Spanyol bagian selatan, daerah Andalusia. Salah satu tarian yang terkenal dan mendunia di Spanyol itu ada yang namanya flamenco. Kamu pernah dengar ya? Nah, tarian ini merupakan salah satu peninggalan dari bangsa Arab yang kemudian dimodifikasi dengan tarian-tarian setempat sehingga menjadilah sebuah tarian eksotik flamenco. Selain flamenco, apa yang muncul di benak kamu ketika mendengar nama Spanyol? Kalau saya sih secara refleks akan menjawab sepak bola, ya kan? Karena di La Liga itu ada El Clasico. Itu pertandingan klasik antara Real Madrid vs El Barça dari Barcelona. Kalau kamu pecinta bola, pasti deh nggak sabar nungguin pertandingan klasik antara klub sepak bola dari kota besar Madrid ini
melawan klub kebanggaan orang Barcelona. Kamu ngefans dengan yang mana? Kalau saya sih El Barça. Kemudian banyak juga rider MotoGP yang terkenal dari Spanyol, ya kan? Ada Jorge Lorenzo, Marc Marquez, udah kamu sebut sendiri ya nama-nama mereka. Kemudian ada juga beberapa cabang olahraga yang nama-nama besarnya berasal dari Spanyol. Tenis lah, ada Formula One, dan sebagainya. Terus ada juga event nih yang di Spanyol yang dikenal dengan istilah Matador. Kamu tahu kan, itu yang pertarungan antara seorang matador dengan banteng. Terkenal juga itu. Terus yang pernah ke Spanyol, pasti akan menyebut kota-kota seperti Madrid, Barcelona, Valencia, dan masih banyak kota-kota besar lainnya yang bisa kamu masukkan di daftar kunjungan ketika suatu hari nanti kamu berkunjung ke Spanyol. Yang suka party pasti sudah tidak asing lagi dengan nama Pulau Ibiza. Lalu deretan selebritis, artis, aktor, penyanyi, desainer yang sudah mendunia, banyak juga yang dari Spanyol. Masih banyak ya hal-hal yang membuat Spanyol menjadi terkenal di mata internasional. Jadi kamu tidak akan rugi nantinya bisa berkomunikasi dalam bahasa Spanyol ya. Bueno, itu tadi sedikit tentang keberadaan Spanyol dan bahasanya di dunia. So es todo. Ciao amigo.